Namun sampai tadi pagi, Kurjer memang belum mengeluarkan panduan khusus untuk non formal. Namun non formal dapat mengembangkan sendiri dan memasukkan coding dan AI melalui keterampilan dan pembelajaran. Nah, keterampilan dan pembelajaran, mohon maaf, keterampilan dan pemberdayaan. Nah, itu sudah dilakukan salah satunya oleh homeschooling Pena. Nah, homeschooling Pena sudah mengembangkan robotika itu masuk ke dalam pemberdayaan untuk yang lainnya masih menggunakan Scratch sederhana. Jadi belum yang sampai memprogram bagaimana belum. Itu untuk yang non formal. Nah, kemarin juga saya sempat berdiskusi dengan rekan-rekan dari PKBM. Sekiranya apakah ada yang mau membuat program yang literally aplikasi program sampai saat ini masih hanya SKB. Nah, untuk PKBM lebih condong ke robotika, ya HSP itu. Nah, sembari menunggu dari Puskurjar. Jadi kami menyerahkan masing-masing ke PKBM dan hanya meminta laporan saja, laporan pembelajaran. Seperti itu. Untuk target-targetnya memang sudah ada terbagi, ada SD, SMP, SMA itu memang sudah ada di naskah akademiknya. Mungkin ITS juga sudah pegang ya, naskah akademik dan panduannya itu tetap kita panduannya dari situ. Seperti itu sih Pak kalau dari non formalnya Surabaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hilda atas informasi dan reporting sedikit dari teman-teman Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai awal dari kegiatan ini yang nanti adalah targetnya pemutahiran materi pembelajaran pendidikan abad 21 dan keterampilan digital. Untuk itu saya persilahkan Pak Asrori untuk menyampaikan hasil evaluasi program digital skill yang sudah berjalan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Buseri. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini khususnya ada Bu Eni dari Jakarta yang sudah rawuh ke Surabaya, Bu Febi, Bu Yanita, dan Ibu Yuda, Bu Atika, Pak Heru, dan teman-teman ini semua narasumber kita, teman-teman fasilitator, eh, pendukung program kita ini semua ya. Mulai dari ada Bu Wijayanti, Bu Dini, Bu Adatus, Pak Arya, dan ini semua sudah kenal Pak Arya, Pak Maju. Baik, Ibu Bapak sekalian, eh, izinkan sejenak kami menyampaikan evaluasi program digital tahun 2024. Tapi ini sekedar insight saja karena mungkin belum terlalu detail. eh, yang barangkali menghubungkan atau menjadi pijakan kita untuk kemudian menambahkan kurikulum di tahun 2025 ini. Ya mungkin nanti beberapa hal teman-teman bisa menambahkan. Eh, jadi ini jadwalnya kita ya. Oke, kemudian ini sekedar mungkin yang penting saja bahwa program ini khususnya nih ya untuk membekali anak-anak remaja ini dengan keterampilan abad 21 dengan kekhususan adalah digital skill ini yang utama ya. Jadi meskipun demikian bahwa keterampilan abad 21 ini menjadi tracing kita sehingga eh, anak-anak memiliki bekal yang kuat terkait dengan keterampilan abad 21 ini. Nah, kemudian kami perlu mengevaluasi ini untuk bisa menilai seberapa efektif dan relevansi juga keberlanjutan dari program ini berdasarkan pelaksanaan tahun 2024 yang lalu, dimulai tahun 2002, 2003, 2024 ini memang kita sudah menjalankan dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, kemudian kita lakukan secara langsung evaluasi ini pada saat eh, berlangsung mulai dari pelatihan
ya kita observasi langsung ya pada sesi pelatihan, juga ketika dia melakukan praktek. Kemudian juga ada survei kepuasan ini yang kita lakukan secara formatif. Jadi ini yang survei kepuasan pada peserta ketika selesai pada saat pelatihan. Kemudian juga melalui FGD singkat eh, kepada peserta dan juga para fasilitator. Kemudian yang di akhir kegiatan itu kita juga lakukan meskipun tidak sebanyak yang formatif gitu. Dan ini jadi pelaksanaan ya sebenarnya ada pelaksanaan program tahun yang sebelumnya, kemudian daftar sekolah dan BKPM ada 133 sekolah ini ya, dan 10 BKPM di eh, Surabaya. Ya. Kemudian juga ada masukan dari beberapa stakeholder. Nah, kemudian juga kami mencoba untuk menganalisis beberapa data yang terkait dengan pelaksanaan kita di tahun 2022 sampai 2024 gitu ya. Termasuk juga benchmark terhadap standar keterampilan 421 yang sudah sekarang hampir marak semua eh, mencoba memberikan keterampilan 421 ini pada para remaja. Kemudian juga penilaian kelanjutan dan skalabilitas. Kemudian Bapak Ibu ini ada temuan utama yang terkait dengan eh, yaitu cakupan dan partisipasi. Ini kita semua sudah tahu di tahun awal kita ada 133 sekolah dan 10 lembaga PKBM di Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah SKB, itu masuk di dalam PKBM ini. Kemudian partisipasi ini tersebar merata di kota dan ini mencerminkan inklusivitas dari geografis yang ada. Hanya memang khusus untuk PKBM kita tidak belum menjangkau Sidoarjo atau di luar Surabaya. Jadi 10 itu semua ada di Surabaya. Jadi ini memang masih masih ada eksklusif khusus yang untuk PKBM. Tetapi untuk sekolah yang formal itu sudah 40 plus ada sekian tambahan yang untuk sekolah-sekolah Dapetek. Jadi ini sudah sebaran geografisnya sudah cukup luas. Barangkali mewakili beberapa daerah mulai pinggiran selatan atau utara, timur, barat itu lengkap. Kemudian eh, relevansi program ini menargetkan keterampilan digital ya. Dan ada sedikit penambahan di beberapa pada kayak di kewirausahaan, tetapi eh, diharapkan punya kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan juga tantangan global ini yang kaitannya dengan uh, keterampilan 821. Ya, ini kemudian uh, terkait dengan keterampilan 821 itu terkait dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital dan seterusnya ini yang juga kita tekankan. Kemudian dampak awal yang kita peroleh bahwa integrasi keterampilan digital ini dalam kurikulum double track ini merupakan satu apa hal yang positif saya kira gitu ya. Karena selama ini memang tujuan utama kita itu adalah bagaimana bisa mengintegrasikan keterampilan digital ini ke dalam atau melengkapi apa yang ada di program double track. Dan itu di program yang pertama ini saya rasa kita sudah berhasil bisa memasukkan secara sistemik eh, menjadi sebuah penambah atau penguat dari program Smart Double Track dengan ada tambahan keterampilan digital ini. Dan ini juga kemudian seperti yang desain awal bahwa program ini bisa mensupport eh, kegiatan eh, penjualan, marketing dan seterusnya dari program SMA Double Track. Nah, jadi dampak yang kita rasakan bahwa program ini bisa menciptakan ruang bagi anak-anak khususnya juga eh, tidak hanya laki-laki ini perempuan yang terlibat juga banyak 60% lebih 61% yang tepatnya gitu ya untuk bereksperimen dan berinovasi eh, di tahap yang awal ini. Meskipun data secara kuantitatif ini kami belum punya dampak secara individu ya, artinya per orang itu kami punya data yang belum, tetapi kami sudah punya eh, data awal bahwa
program ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak di dekat mereka. Nah ini saya rasa ini semua sudah kita ketahui bahwa ada dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dari eh, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dari UNICEF dan juga IDS. Dan ini memperkuat implementasi dan daya jangkau dari program ini, dan kita harapkan tidak hanya ini, mestinya kita juga harus berkolaborasi dengan, kalau ke arah pekerjaan ya mungkin dengan dunia usaha, dunia industri itu yang perlu juga kita. Tapi selama ini dengan tiga ini kita sudah bisa mencapai yang kita inginkan. Nah ini kemudian, nah ini yang di awal kita memang sudah punya ini ya, desain program ini terintegrasi dengan kurikulum SMA, maksudnya kurikulum double track yang kita masukkan, fokus keterampilan masa depan. Ini hal yang kekuatan kita. Tetapi satu sisi memang ada indikator keberhasilan itu masih masih parsial. Kita memang belum secara komprehensif bisa menampilkan eh, indikator ini secara menyeluruh gitu. Juga di dalam implementasi ini belum tersedia data dampak individual per siswa. Gitu. Kita masih, sekali lagi masih parsial. Nah, kemudian untuk keberlanjutan ini Komitmen DTS dan Dinas Pendidikan eh, Provinsi Jawa Timur dan juga kota ini tergantung pada ketergantungan, masih sangat ada ketergantungan pada dukungan eksternal yaitu UNICEF. Tetapi kita berharap bahwa program yang sudah diinisiasi oleh UNICEF ini nanti ke depan bisa kita kembangkan gitu ya, dan bisa berlanjut secara uh, berkelanjutan. Nah, kemudian potensi untuk replikasi ke provinsi lain ini perlu adaptasi konteks lokal dan kapasitas pendamping. Ini memang tantangan yang lazim. Kemudian rekomendasi kami adalah ada penguatan di dalam monitoring. Kemudian juga ada perlu peningkatan kapasitas guru atau untuk upskilling ini yang berkelanjutan. Jadi memang dalam aspek pedagogi digital ini memang perlu juga di level sekolah ini perlu juga terus-menerus kita tingkatkan. Kemudian replikasi program perlu studi kelayakan untuk ekspansi ke provinsi lain dengan pendekatan yang konseptual. Perlu melibatkan sektor dunia usaha ini yang kaitannya dengan, supaya program digital skill yang ada itu tidak terlalu akademis gitu ya. Tapi memang meskipun ini sudah sangat praktis yang kita lakukan, tetapi perlu juga untuk bisa melibatkan, dan teman-teman sudah berusaha untuk bisa mengadakan bakti karya digital. Ini adalah sebenarnya bagian dari untuk bisa bermitra secara strategis dengan dunia nyata. Saya kira itu yang terkait dengan evaluasi kita. Barangkali nanti teman-teman masih bisa menambahkan, dan Bu Yunita juga eh, tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini, kekurangannya di mana, apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, berikutnya adalah yang terkait dengan kurikulum ini. Nah, ini kurikulum yang 2025, tapi saya sampaikan secara singkat nanti karena ada materi sendiri khusus, ada eh, materi, atau kalau di jadwal itu tadi ada materi tersendiri, tapi ini khusus untuk kurikulum 2025 ini yang kita tambahkan berdasarkan masukan dan evaluasi di tahun sebelumnya. Dan ini saya akan pas saja. Nah ini struktur kurikulum kita itu ada ini. Yang jadi ini ada kelompok materi, ini ada sekitar 11 kelompok materi. Ini adalah ada arsip dan inovasi sosial. Ini di kelompok ini itu ada problem dan inovasi sosial, kemudian ada desain inovasi sosial. Ini jamnya kira-kira 10 ya, kalau kita bicara dari total 120 jam ini kira-kira eh, 8%-nya gitu, untuk arsip dan inovasi sosial. Kemudian materi digital skillnya sendiri itu yang porsi yang terbesar, jadi 70 jam. 70 jam ini kira-kira ya 68, 68, ya 65 sampai 68% yang terbesar, mulai dari literasi digital, ada generatif AI yang kita tambahkan di tahun 2025 ini, kemudian pembuatan konten digital ini eh,
selalu kita perkuat ini. Baru saja kita kemarin ada tuh yang mengisi ini pembuatan konten digital, kemudian ada eh, media sosial, digital marketing, membangun website usaha ini di tahun sebelumnya sudah ada. Kemudian ada green skill yang ini juga di tahun 2025 ini kita berikan, yaitu terkait dengan perubahan iklim dan dampaknya, upaya pengelolaan lingkungan, usaha konservasi alam, ekonomi sirkular dan kewirausahaan. Ini porsinya memang 20 jam, tetapi ini kita berharap bisa memberikan bisa sedikit juga mewarnai terkait dengan wawasan kita terkait dengan perubahan iklim. Kemudian ada proyek dan implementasi. Ini ada bakti karya digital dan implementasi karya digital ini totalnya 20 jam. Ya. Jadi ada 4 kelompok materi ini. Jadi totalnya itu yang ada di topiknya ada sekian banyak topik. Terbesar ada di digital skill. Nah, silabusnya ini kira-kira Bapak Ibu eh, ini saya kira teknis banget, tapi nanti eh, ini kita breakdown kira ya. Masing-masing untuk silabus ini problem dan inovasi sosial tadi isinya apa sih, tujuannya apa, ini ada memahami sosial lingkungan sekitar dan seterusnya. Ini kira-kira yang ingin kita capai. Eh, ada ada 3 masing-masing yang eh, goal pokok yang dicapai di setiap silap di tiap topik ini ya. Ada problem dan inovasi sosial. Kemudian ada desain inovasi sosial, ini juga ideasi solusi melalui design thinking, ada validasi ide, pembuatan prototip awal, presentasi solusi dan feedback dan seterusnya. Nah, ini yang eh, ini baru kemudian masuk di aspek digital ya, ini yang warnanya agak tua ini sudah masuk ke literasi digital, ini bagian dari digital skill dan seterusnya ini warna tua ini lebih banyak porsinya mulai literasi digital, generative AI, pembuatan konten digital, media sosial. Nah, ini yang tahun ini kita kenalkan dengan uh, generative AI karena memang ini suatu keniscayaan yang memang harus kita kenalkan di era yang semuanya serba AI ini supaya anak-anak juga ya ketinggalan. Itu kalau yang dua ini sudah 6, 5 dan 6. Kemudian eh, 7, 8 ini juga masih terkait dengan digital skill. Ya. Dasar pemasaran digital atau digital marketing, kemudian ada SOE, ada tool engagement, ada strategi branding dan seterusnya. Nah, sementara ini yang ada 2 eh, hijau di atas itu, jadi terkait dengan perubahan iklim, dampaknya, pengelolaan lingkungan, itu masing-masing yang kita tuju ini. Ya, praktek ramah lingkungan, konservasi air, ya, jadi dampak sosial ekonomi dan mitigasinya bagaimana. Ini kita kenalkan juga dan eh, masih ada yang terkait dengan green skill ini, yaitu usaha konservasi alam dan ekonomi sirkuler. Kira-kira ini yang menjadi tujuan kita. Dan terakhir, eh, itu ada bakti karya digital dan implementasi karya digital ini yang tahun lalu sudah ada, tapi hari ini kita pertegas kembali untuk bisa bakti karya digital ini selain ada pelaksananya, tetapi juga harus ada dokumentasi dan publikasi dari hasil karya. Ada ini bagian yang penting dari bakti karya digital ini. Oke, kemudian ada implementasi karya digital ini juga itu ada yang dulunya tidak ada, itu presentasi dan publikasi hasil. Ini adalah menjadi sebuah penekanan atau stretching dari program kita di tahun 2025 ini. Oke, saya kira itu sementara yang ini barangkali teknis untuk para trainer, rencana pelaksanaan atau pembacaan RPP ini barangkali tidak apa ya, ini terlalu teknis lah kalau untuk kita gitu ya. Ini sudah ada kami, tapi ini kita tujukan untuk para trainer di masing-masing sekolah. Saya kira itu Pak Hussein. Oke. Baik, terima kasih Pak Asrori. Eh, apa yang disampaikan Pak Asrori tadi, kami sudah memberikan sebuah rangkuman. Nah,
yang disampaikan Pak Asrori tadi sudah ada dalam bentuk rangkuman, misalnya adalah profil dari eh, Sekolah kami mendapatkan program alumni digitasi di program yang digagas contohnya di SMA Satu dosen Karas Bapak Dinas Ibu. Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan ITS. Program ini memberi keterampilan digital kepada para siswa-siswi SMA di Jawa Timur. Nah, tujuannya untuk apa? Memberikan bekal percakapan hidup dari anak-anak itu ditambahi dengan bekal digital yang nanti misalnya anak-anak yang punya keterampilan, kalau anak-anak pintar digital nanti bisa promosi Bu melalui digital atau mungkin bisa nanti membuat misalnya anak-anak itu bungkusnya, misalnya produknya dari anak atau packagingnya itu bisa dibuat anak-anak sendiri dengan nanti di materi di digital skill. Oh ya, berarti bagus Bu, luar biasa untuk anak-anak kita. Tapi anak-anak mau nggak? Saya itu gitu. Akhirnya buat ini Bu, nanti saya tak masuk ke kelas-kelas. Siapa yang punya kelebihan di bidang digital, nanti saya rekrutnya. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa. Anak-anak sangat tertarik setelah dimotivasi betapa pentingnya digital skill itu untuk anak-anak. Awalnya ditawarin sama guru, kemudian saya tertarik karena ada digital-digitalnya, sebelumnya saya belum pernah coba. Akhirnya, wah, kayaknya saya harus coba ini. Terus akhirnya saya ikut program ini. Pernah pada waktu itu ada teman yang bilang ke saya, perempuan kok belajar teknologi, perempuan kok belajar digital. Karena omong-omong itu, saya merasa tergugah semangatnya ya, pengen terus semangat belajar digital walaupun saya perempuan, tetapi saya juga bisa. Pertama-tama waktu itu kan belajar desain web itu ternyata seru banget karena guru juga seru. Sebenarnya desain itu fun gitu. Terus kemudian belajar membuat aplikasi itu kan kita belajar program-programnya juga, itu menurut saya seru. Pernah terbayang soalnya pikiran saya SMA sudah SMA biasa gitu. Karena sebelumnya di lingkungan sini juga tidak ada yang berinovasi, tidak ada sama sekali. Anak SMA ya SMA gitu. Nah, waktu itu pas belum menemukan program yang cocok untuk aplikasi, waktu itu bener-bener pusing 1 minggu bikin program. Tapi karena berdoa terus berdoa, ya Allah semoga dapat jalannya gitu. Terus akhirnya alhamdulillah dapat programnya dan aplikasinya jalan itu semangat. Karena berhasil menemukan programnya, saya semangat terus nambah fitur-fitur, terus saya mau belajar terus bagaimana aplikasi itu terus berjalan berlanjut lebih baik lagi, lebih banyak lagi fitur-fiturnya. Besok itu semua mungkin pekerjaan ya. Itu semua tidak terlepas dari teknologi. Kita jangan sampai antipati dengan teknologi, tapi harus kenal bagaimana kita harus belajar dengan teknologi, bagaimana kita tidak misalnya celaka juga dari teknologi. Makanya itu di situ harus tahu betul bagaimana mereka itu untuk memanfaatkan teknologi. Dan tadi Mas, mungkin masalah bisa dimulai dari teknologi, tapi teknologi itu nanti juga akan memecahkan masalah. Program ini mendorong anak lebih semangat untuk belajar, untuk maju, bisa untuk menggapai cita-citanya. Untuk orang tua yang lain, kalau anaknya mau coba ya didukung supaya anaknya mampu. Orang tua cuma mendukung dan mendoakan. Kalau momen senangnya waktu menang di bootcamp waktu itu di Demoti, mendapat
ranking satu itu sangat saya sangat tidak percaya kalau saya bisa mendapatkan ranking satu. Pada program ini saya jadi bisa mudah menentukan jurusan di perkuliahan saya nanti. Ya, itu adalah satu dari alumni kita, Bapak Ibu sekalian, yang dari SMA. Tapi juga kami punya alumni yang dari PKBM. Ini adalah pendidikan yang non formal. Kita coba memprofiling di PKBM anak-anak. Nah, agak berbeda memang hasil dari luaran yang adalah kita sekolah bagi anak-anak targetkan. kebutuhan khusus, di mana mereka secara skill mereka perlu diperlengkapi di era digital seperti ini. Saya bersyukur bisa bergabung dengan program Digital Skill yang diadakan oleh ITS dan dengan UNICEF yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sehingga saya sebagai trainer Digital Skill, saya bisa melatih siswa-siswi yang ada untuk mereka bisa memahami apa itu media sosial, apa itu teknologi yang ada, sehingga anak-anak yang secara akademis mereka kurang, mereka bisa terlatih skill mereka. Saya dulu pemalu Mas Yan. Terus saya kena digital skill, saya tidak malu lagi. Saya diajarin buat mendesain, terus membuat poster, dan juga dapat dari digital skill saya bisa jadi pemberani. Kita diajarkan untuk promosi di sosial media yang itu sangat berguna bagi masa depan kita. Ini juga dibiasakan untuk selalu menceritakan, mendeskripsikan produk yang kita jual, entah itu isinya, entah itu harga, kemudian kapan, itu kita selalu menjelaskan semuanya dengan keseluruhan. Jadi dari sini saya meningkat kepercayaan diri dan public speaking saya juga mulai mengembang. Saya merasa senang sekali dan mendukung dengan adanya kegiatan digital skill. Anak-anak ini akan diberikan skill yang bagus. Mereka bisa mendesain hal-hal yang berhubungan dengan mungkin untuk berjualan di bidang entrepreneurship. Atau mereka juga akan mengetahui bahwa ada banyak hal yang bisa mereka pelajari. Misalnya mereka akan mengetahui bahwa kejahatan dalam bermedia sosial, mereka tahu bagaimana cara menghindarinya. Atau mereka bisa membuat desain-desain untuk jualan mereka. Itu yang bisa menambahkan income buat mereka ke depannya. Yang paling saya suka adalah materi sosial media karena saya diajarkan bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak dan benar. Menurut saya program digital skill membantu anak saya untuk berkembang lebih maju karena dia juga memiliki kekurangan, dia anak kebutuhan khusus, tapi sejak di anak-anak yang mengadakan program digital skill ini bisa berbicara di tempat umum, bersosialisasi, dan menjual makanan-makanannya, sehingga dia bisa membanggakan dirinya di depan orang tuanya. Jadi program digital skill ini memang dibutuhkan untuk anak-anak yang kebutuhan khusus ini. Jadi menurut saya program digital skill ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik.
saya berharap program Digital Skin ini terus dilanjutkan supaya adik-adik kelas saya bisa merasakan manfaatnya. Anak-anak senang sekali dengan penghargaan yang diberikan, yaitu setelah mengakhiri program ini, mereka mendapat sertifikat yang diberikan oleh ITS dan UNICEF, dan itu merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa buat anak-anak yang ada. Harapan saya untuk ke depan bahwa program ini bisa berlanjut, kami sebagai sekolah bisa bermitra dan diarahkan lebih lagi sehingga kami boleh belajar dan lebih maksimal lagi. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama jadi profil dua program formal dan non formal. Tentunya di proses pembelajaran ini pasti kita apa yang disampaikan Pak Asroli dari sisi kurikulum yang non formal itu bisa targetnya sampai di mana dan teman-teman yang formal targetnya sampai di mana dan betul yang disampaikan Bu Hilda tadi bahwa yang bisa sampai ke coding untuk bisa di delivery kepada siswanya adalah teman-teman SKB karena di sana ada satu lab yang bisa mewadahi mereka untuk langsung bisa belajar praktek. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang lain yang sederhana masih menggunakan handphone dan menggunakan beberapa laptop atau komputer yang ada di PKBM memang butuh butuh energi, butuh pendampingan khusus, tetapi alhamdulillah kepercayaan diri mereka dengan adanya program ini bisa semakin diasah, terarah dan memberikan keterampilan yang bisa dibawa ketika mereka sudah kembali ke masyarakat atau lanjut studi. Nah, tadi untuk yang profil formal itu mereka alhamdulillah bisa diterima di UGM jurusan RPL yang namanya Hikmah tadi dan dia dari keluarga marginal yang mereka dapat KIPK dan banyak teman-teman yang terbantu dengan kegiatan ini. Ada yang diterima di ITS itu ada 3 orang alumni digital skill walaupun tidak di informatika, ada di teknik lingkungan, ada juga yang di DKV, ada juga yang di teknik elektro dan juga ada yang di MIPA. Nah, kami coba men-tracking beberapa alumni yang sudah kita latih dan mereka di setiap kegiatan kita pasti kita selalu ngadain survei. Jadi habis webinar kita lakukan survei kemana mereka setelah lulus dari sekolah, terus setelah belajar ini apa yang mereka dapatkan dan seterusnya. Alhamdulillah kemarin diisi oleh Bu Dini tentang AI dan penerapannya, terus Bu Wijayanti kemarin ngisi tentang literasi digital dan Bu Adatus kemarin memberikan materi tentang pembuatan konten digital. Nah, uh, teman-teman sekalian mungkin bisa memberikan masukan atau review dari apa yang disampaikan Pak Asrori tadi terkait nanti bagaimana kita mengupdate modul atau kurikulum yang ada di sana. Dan dari dinas dari Jakarta sudah masuk mungkin karena jadwalnya sudah jam 10, apakah kita berikan kesempatan ke mereka dulu, ke Bu Febi Kementerian ya. Baik. Silakan Bu Febi untuk Saya izin ya. Selamat pagi Mas Iqbal. Apakah suaranya kedengar dari Surabaya? Ya, selamat pagi Mbak Feby, Bapak Ibu sekalian.
sudah Pagi-pagi terdengar. Mas Iqbal. Terima kasih banyak Mas Iqbal untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Jadi mungkin sekedar menyampaikan juga ya Mas Iqbal, kita di Jawa Timur sementara lagi mendiskusikan terkait dengan potensi mereview modul untuk KA dan coding nih di program kita di Jawa Timur. Jadi mungkin di kesempatan hari ini kami mau izin memohon kesediaannya Mak Iqbal. Oh, Baik. Jadi di kesempatan hari ini di sini sudah ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kota Kabupaten, teman-teman dari ITS Surabaya dan juga teman-teman dari UNICEF nih, Mas Iqbal. Kita sebenarnya mau mendiskusikan hari ini terkait dengan potensi review modul program yang akan digunakan di program di Jawa Timur. Mungkin sudah sempat diinfokan juga oleh Mas Wayan gitu ya, Mas, karena CP baru sudah di-launch oleh teman-teman Kemdikbudrismen. Jadi kami melihat ada potensi mungkin kita bisa memperkaya unsur atau konten yang digunakan di Jawa Timur untuk juga selaras dengan apa yang menjadi target capaian pembelajaran dan juga bagaimana nanti program kokurikuler misalnya dilaksanakan untuk mendukung Coding KA. Jadi mungkin di kesempatan kali ini kami mohon perkenannya Mas Iqbal gitu ya untuk sharing terkait dengan apakah ada informasi terkait dengan CP, KA Coding, bagaimana desainnya nanti misalnya ini dimasukkan ke kokurikuler atau misalnya ekstrakurikuler. Jadi biar kita di Jawa Timur ketika mendiskusikan dan mendesain punya pemahaman yang sama gitu dengan apa yang menjadi ekspektasi dari teman-teman di Kemdikbudrismen terutama di Direktorat SMA. Mungkin itu informasinya sejenak, Mas Iqbal. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan kami akan persilakan Mas Iqbal untuk bisa presentasi dan mungkin kalau ada pertanyaan dari kami juga terkait dengan hal tersebut nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Demikian Mas Iqbal untuk pengantarnya mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Iqbal untuk paparannya. Terima kasih banyak Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Surabaya masih sama ya sama WIB ya waktunya. Takutnya berbeda. Ya, perkenalkan saya Iqbal, tim dari Direktorat SMA. Dalam kesempatan ini diminta untuk menyampaikan sedikit banyak terkait dengan apa namanya program updating dari coding KA di kementerian. Namun mungkin izin disclaimer dulu ya Bapak Ibu sekalian karena memang kami di Direktorat uh, tusinya sebagai advokasi dan pendampingan Dinas Pendidikan sehingga mungkin nanti ketika ada yang informasi yang lebih mendalam terkait dengan kurikulum itu mungkin kami bisa eskalasi atau nanti kita diskusi bersamanya dengan tim dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran karena memang terkait CP dan elemen adanya di sana gitu dan kebijakan terkait pembelajaran lainnya. Izin share screen Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan pembelajaran coding dan KA. Yang sudah kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, ini juga sudah kita tunggu-tunggu sebetulnya, karena memang terkait dengan coding KA ini menjadi program prioritas yang diturunkan langsung dari Wakil Presiden, sehingga memang agak lumayan menjadi concern dari kementerian terkait dengan penyusunan atau pembuatan dari kebijakan-kebijakan yang akan digulirkan gitu. Nah, ini adalah salah satu produk yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Yang yaitu seyogianya adalah supaya sebagai upaya membangun manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian juga berakhlak mulia dan berkarakter Pancasila. Kemudian karena memang berganti kepemimpinan dan juga berganti arah kebijakan sehingga pastinya diperlukan penyesuaian kurikulum dan pendekatan pembelajaran.
yang mampu beradaptasi juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan global, sosial dan juga budaya. Jadi beberapa kebijakan yang disesuaikan dari kebijakan yang lama yang tertuang dalam Permendikbud nomor 13 2025 ini antara lain adalah penerapan pendekatan pembelajaran mendalam pada kurikulum, kemudian juga menerapkan mata pelajaran pilihan. Sekali lagi izin Bapak Ibu sekalian menambahkan mata pelajaran pilihan coding dan KA ke dalam intrakurikuler. Sehingga memang coding dan KA ini merupakan mata pelajaran pilihan bagi sekolah ketika sekolah memilih untuk menyediakan pembelajaran coding dan KA, barulah sekolah tersebut menyiapkan mengecek kesediaan dari siswa, apakah siswanya itu mau mengambil mata pelajaran coding dan KA ini ataupun tidak. Jadi memang tidak ada kewajiban, belum ada sampai saat ini belum ada kewajiban bagi sekolah untuk menerapkan coding dan KA di intrakurikuler. Kemudian juga ada terkait penyesuaian bentuk kompetensi dan juga muatan pembelajaran di kokurikuler, serta pengaturan tentang penyediaan kegiatan ekstrakurikuler. Itu yang tertuang dalam Permendikbud nomor 13. Kemudian pada peraturan Menteri ini yang berlaku, Satuan Pendidikan tetap menerapkan dua kurikulum ya. Jadi secara nasional kurikulum masih berlaku dua. Yang pertama kurikulum Merdeka dan yang kedua adalah kurikulum K13. Untuk informasi lebih lanjut bisa melihat di laman kurikulum.kemdikbud.go.id atau sepertinya ada updating menjadi kurikulum.kemendikbud.go.id. Silakan dicek saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembelajaran coding dan KA bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai konsep dan kompetensi tertentu sesuai tahapan perkembangannya. Dengan rujukan, jadi ketika mengkonsep, Puskurjar juga Kementerian Pendidikan menjadikan pengembangan konsep dan kompetensi dari UNESCO, dari ICT Framework 2018, 2024, dan 2017. Nah, kebijakan yang diluncurkan sudah saya sedikit sampaikan tadi, namun mungkin bisa saya ulangi untuk disampaikan. Yang pertama, coding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan sesuai kesiapan satuan pendidikan. Jadi memang sebelum memutuskan untuk mengimplementasi di intrakurikuler MAPEL ini, satuan pendidikan harus melihat terlebih dahulu kesiapan satuan pendidikannya, di mana untuk jenjang SMA itu harus memiliki sarpras yang memadai, kemudian juga SDM dan juga sarana pendukung lainnya. Baru dipersilakan untuk memilih mata pelajaran ini sebagai mata pelajaran di kelas 10. Dipelajari mulai jenjang SD kelas 5, jadi coding KA ini seyogianya disiapkan untuk kelas 5 dari kelas 5 dan kelas 6 untuk SD, SMP kelas 7 dan 8 dan 9 serta SMA SMK kelas 10, 11, 12. Namun penerapannya di tahun 2025-2026 itu diterapkan secara bertahap dimulai dari kelas 5, kelas 7 dan kelas 10 di tahun ajaran baru ini. Sehingga untuk kelas 6, kelas 8, 9 dan 11, 12 memang belum tersedia mapel pilihan coding dan KA. Jadi baru disediakan untuk kelas 5, 7 dan 10 untuk tahun ini. Kemudian alokasi waktu pembelajaran per minggu sebanyak 2 JP untuk kelas 5 sampai 10 serta 5 JP untuk SMA kelas 11 12 dan maksimal 4 JP untuk SMA kelas 11 dan 12. Kemudian memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk tetap mengembangkan coding dan KA dalam bentuk ekstrakurikuler atau mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain yang relevan ataupun misalnya pengembangan integrasi lainnya. Itu diberi fleksibilitas. Untuk tujuan dari mata pelajaran coding dan KA, yang pertama untuk siswa harapannya agar terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi, menyelesaikan persoalan logis, sistematis, kritis, analisis, kolaboratif, dan kreatif. Kemudian juga diharapkan siswa menjadi lebih adaptif dengan perubahan teknologi dan perkembangan industri digital,
Kemudian juga cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literat, produktif, kemudian juga beretika, aman berbudaya, dan juga bertanggung jawab. Juga meningkatkan keterampilan mengelola dan memanfaatkan data dan juga terampil berkarya dan menghasilkan rancangan atau program yang runut melalui proses coding dan pemanfaatan dari KA itu sendiri. Berikut adalah kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi secara garis besar untuk SD diharapkan untuk mengetahui terlebih dahulu eh, dampak dari KA-nya itu mengetahui dampak kecerdasan artifisial itu sendiri, kemudian beretika dalam menggunakannya. Jadi memang SD itu lebih ke mengetahui terlebih dahulu. Sama juga untuk codingnya, karena codingnya lebih ke belajar langkah yang sistematis gitu ya. Ataupun misalnya menjalankan instruksi sederhana. Sehingga mungkin nanti anak-anak SD diharapkan berpikir logisnya lebih terasah lagi agar nantinya bisa lebih lebih runut dalam menyelesaikan eh, apa yang dihadapi dalam keseharian gitu. Untuk jenjang SMP, eh, harapannya untuk coding harapannya adalah sudah menyusun aplikasi sederhana ataupun produk-produk digital sederhana. Kemudian untuk KA-nya untuk jenjang SMP lebih ke memahami dampak dari penggunaan KA itu sendiri, kemudian juga sudah bisa memilah persoalan-persoalan terkait dengan KA dan juga apa namanya penggunaan terkait dengan teachable mesin, kemudian juga terkait dengan penggunaan data yang berkualitas. Sedangkan untuk SMA harapannya lebih deep lagi, di mana untuk codingnya itu diharapkan sudah bisa merancang program yang lebih kompleks, kemudian juga membuat program yang sudah berbasis teks. Jadi ketika jenjang SMA, jenjang SMP, jenjang sebelumnya menggunakan simbol ataupun misalnya menggunakan alat bantu lain untuk jenjang SMA mungkin memang lebih berfokus ke komputer base dan juga internet base sehingga harapannya sudah membuat program berbasis teks dan juga membuat produk digital yang lebih kompleks. Untuk KA-nya sendiri harapannya untuk jenjang SMA itu sudah bisa menggunakan eh, prompt engineering dengan tepat dan efisien, juga pastinya memahami dampak dari KA itu sendiri dalam pekerjaan, kemudian juga membangun model KA yang sederhana dan juga menggunakan model kecerdasan artifisial yang sudah ada dan memaksimalkan dan mengoptimalkannya dengan baik. Berikut dimensi dari coding dan KA ada 6 elemen, Bapak Ibu sekalian. Karena memang coding dan KA ini dalam kebijakan pemerintahan menjadi satu mata pelajaran di sekolah, sehingga elemennya memang digabung menjadi 6. Untuk elemen coding sendiri ada di berpikir komputasional dari fase C sampai F, kemudian juga literasi digital untuk fase C dan F. Kemudian juga algoritma pemrograman dan juga analisis data. Untuk algoritma pemrograman itu di fase E dan F dan juga analisis data di fase E dan F. Sedangkan untuk kecerdasan artifisial, elemennya ada dua, yaitu literasi dan etika kecerdasan artifisial, serta pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Harapannya anak menjadi problem solver, lebih wise dalam penggunaan dan juga produktif dan lebih bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah melihat ya, atau misalnya sudah mempelajari dari Permendikbudmen nomor 13 ataupun misalnya dari sini dari Kepkabeskap nomor 46 2025 tentang CP, PAU, Dikdas dan Dikmen. Izin saya menyampaikan sedikit. Jadi untuk elemen dan deskripsi dari mapel coding dan KA yang ada 6 elemen yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama berpikir komputasional. Jadi memang harapannya deskripsinya adalah keterampilan problem solving berjenjang melalui pemodelan atau simulasi menghasilkan solusi yang efektif, efisien, serta optimal yang dapat dijalankan oleh manusia ataupun mesin melalui penalaran logis, kritis, dan kreatif. Jadi memang eh, untuk elemen berpikir komputasional diharapkan siswa itu
penalaran logis dan kritisnya meningkat dan juga lebih meningkatkan kreativitas berdasarkan data. Jadi menekankan di pemanfaatan data. Kemudian literasi digital, kecakapan bermedia digital yang berfokus pada produksi dan diseminasi konten digital dengan disertai dengan etika dan keamanan digital yang mumpuni. Jadi di literasi digital bukan hanya terkait dengan mendesiminasikan konten digital, tapi juga memahami dengan beretika dan juga seaman mungkin gitu. Kemudian algoritma pemrograman mengembangkan solusi dan berbagai persoalan dengan membaca, bermakna dan menulis instruksi yang logis, sistematis bertahap. Jadi memang algoritma pemrograman merupakan pengembangan lanjutan dari komputasional, tapi memang lebih mengarah ke bahasa pemrograman. Kemudian analisis data, kemampuan untuk menstruktur, menginput, dan memproses data dan menyajikan data secara bermakna. Kemudian untuk yang KA, literasi dan etika, mengetahui konsep dasar KA, kemudian bagaimana KA bekerja, manfaat dan dampak, serta sikap kritis dan etika dalam pemanfaatan KA. Kemudian pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, kemampuan memanfaatkan KA untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan efisiensi, serta menciptakan dan memperbaiki sistem di KA itu sendiri. Ya, untuk CP mata pelajaran coding dan KA berikut eh, sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi memang elemennya sudah ada yang 6 tadi. Mungkin tidak perlu saya bacakan semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin ini untuk CP informatika karena memang eh, mapel KKA tidak bisa lepas dari mapel informatika, sehingga mungkin saya juga sampaikan ada 4 elemen di CP mapel informatika, yaitu komputasional, literasi digital, analisis data, dan pemrograman. Untuk berpikir komputasional dan literasi digital di fase E, dan untuk analisis serta algoritma pemrograman di fase F. Nah, produk peraturan terkait KKA, saya izin menyampaikan untuk peraturan yang sudah terbit, yaitu yang pertama terkait dengan peraturan Permendikdasmen nomor 8 2025 terkait dana bantuan operasional satuan pendidikan. Mengapa ini memang kami sampaikan? Karena memang kebijakan di tahun ini yang mendapat BOS kinerja dari pemerintah itu harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK yang bekerja sama dengan LPD untuk meningkatkan kompetensi KKA untuk salah satunya untuk mempersiapkan SDM untuk mengajar di mapel pilihan coding dan KA. Kemudian juga ada Permendikdasmen nomor 13 yang terkait dengan kurikulum. Kemudian juga ada Kepmen Dikdasmen terkait dengan penerima dana BOS kinerja. Kemudian surat edaran Sesjen nomor 9 dan 10. Kemudian juga KBSKP terkait dengan CP, Paudikdasmen. Dan juga ada keputusan Dirjen Paudasmen terkait LPD dan keputusan Dirjen GTK terkait petunjuk teknis pelatihan coding dan K. Untuk peraturan-peraturan yang akan segera terbit, yaitu yang pertama terkait dengan peraturan linearitas guru yang pengajar coding dan KA, serta peraturan permen terkait dengan pembelajaran mendalam dan KKA atau mapel KKA. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Feby. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Iqbal untuk paparannya. Mungkin sambil Mas Iqbal ada di sini, saya persilahkan kalau ada peserta Bapak Ibu semua dari ruangan yang mungkin punya pertanyaan kepada teman-teman di Direktorat SMA, mungkin ada klarifikasi atau pertanyaan arahan tambahan, bisa kita tanyakan juga kepada Mas Iqbal. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iqbal. Terima kasih atas materi dan pencerahannya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi semacam pertanyaan kami ya. Jadi kan tadi dikatakan bahwasannya ini merupakan kurikulum yang salah satu poinnya adalah pilihan.
Nah, kira-kira yang pertama itu adalah apakah ada prasyarat ya, i- atau mungkin katakanlah kriteria awal untuk kesuksesan kurikulum ini itu adalah sekolahnya itu tipe atau apa saja yang harus disiapkan atau disediakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah biasanya di dalam kurikulum-kurikulum itu ada dukungan. Nah, dukungan itu dalam bentuk mungkin platform, learning management system, ataupun contoh-contoh project. Nah, sebagai pelaksanaan awal, mungkin katakanlah di tahun ini, nah kira-kira alat bantu media pembelajaran mungkin barangkali adakah link-link yang bisa kami pelajari untuk contoh praktis ya. Mungkin barangkali ada yang sudah disediakan atau mungkin ada referensi mungkin di sekolah lain atau LMS. Katakanlah kalau di fisika itu ada PET dan sebagainya yang itu menjadi semacam pointer untuk kesuksesan pelaksanaan kurikulum KKN. Terima kasih. Itu aja dua pertanyaan. Mohon maaf saya tadi lupa mengenalkan diri. Saya Fajar Baskoro dari pengembang kurikulum digital skill di Jawa Timur. Terima kasih. Ada pertanyaan lain. Mungkin ditampung dulu kali ya Mas Iqbal ya, kalau misalnya ada yang masih mau bertanya. Oh, silakan Mbak Yuan. Terima kasih Mas Iqbal. Ini nama saya Yolita, saya dari UNICEF Surabaya. Jadi ini terkait dengan apa yang ingin kita kerjasamakan antara UNICEF Surabaya dengan ITS Mas Iqbal. Nah, pertanyaan kami atau tahapan yang saat ini kami lakukan adalah terkait dengan media pembelajaran untuk coding dan AI ini. Nah, pertanyaannya itu lebih kepada apakah untuk media pembelajaran, apakah karena kesulitan di kita saat ini bukan kesulitan ya, tantangan banyak video-video YouTube, banyak materi-materi yang sudah tersedia, dan rata-rata anak-anak belajar yang pengennya lebih praktikal, lebih praktis. Sementara di sisi lain ada pakem-pakem dalam belajar itu yang bukunya hard copy, terus kemudian tersusun. Nah, kita lagi berpikir ini gimana kita bisa menjembataninya. Artinya, apakah ada saran ketika kami membuat learning material atau buku panduan pembelajaran, apakah ini sebaiknya dalam bentuk video ataukah ini dalam bentuk buku hard copy gitu. Memang masukannya Mas Iqbal, kira-kira pembicaraan tingkat nasional itu arahnya kemana? Terima kasih. Silakan, silakan. Masih ada pertanyaan berarti Mas Iqbal. Oke. Eh, Perkenalkan saya Pak Ozairi dari tim ITS, Pak Iqbal. Terkait dengan pertanyaan Bu Yuan tadi hampir sama pertanyaan saya, cuman untuk materi di kami di keterampilan digital itu kami memang ada salah satu tambahan untuk modul di bagian coding dan eh, kecerdasan artifisial ini. Nah, di coding di modul kami memang lebih ke arah praktikal. Jadi ada teori, terus ada praktek begitu yang lebih banyak konten ke aplikasinya. Jadi outputnya lebih ke arah eh, apa namanya project base ya. Jadi project base. Apakah di pusat juga seperti itu? Jadi setiap aktivitas itu project membuat apa seperti itu. Jadi luaran yang kami susun masih modelnya kayak praktikum. Nanti pada saat terakhir ada pengembangan. Jadi pengembangan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, di materi kami itu ada literasi digital. Setelah itu baru kami berikan materi tentang dasar kecerdasan buatan itu
tentang generatif AI. Berikutnya adalah pembuatan konten digital, baik itu image, video maupun audio atau suara yang itu nanti dikombinasikan dengan materi yang ada di AI. Terus yang ketiga, materi kami ada media sosial. Jadi supaya anak-anak bermedia sosial yang baik dan ada undang-undang ITE yang memayungi seperti itu. Berikutnya di materi kami ada juga tentang pembuatan website usaha karena lebih ke arah mereka harus bisa membuat website. Nah, mereka itu ada di kelas 11 juga ada yang di kelas 10. Kelas 10 tapi semester kedua. Terus mereka juga ada yang di kelas 11 semester kedua. Sehingga di kelas 12 mereka sudah lebih praktek mengembangkan apa yang sudah didapatkan dari keterampilan digital yang kami susun. Nanti mungkin secara detail kami akan lebih mengkonsultasikan secara eh, apa mungkin konten ya dan mohon masukannya Mas Iqbal terkait pertanyaannya Bu Yuwan tadi dengan materi konten yang kami siapkan. Terima kasih. Pak Iqbal. Bisa Bu Febi itu ya. Bisa-bisa. Ya. Berarti apa ada pertanyaan tambahan lagi Bapak Ibu di ruangan? Mungkin udah 3 ya, jadi kami mungkin over ke Mas Iqbal untuk mungkin bisa merespon tadi beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebetulnya untuk pertanyaan pertama terkait dengan prasyarat pelaksana, jadi kalau dari kementerian sebetulnya tidak menetapkan sekolah yang dengan kriteria seperti apa yang boleh mengimplementasikan atau tidak, lebih ke self assessment saja. Namun memang kami sudah melaksanakan beberapa hal yang sudah kami lakukan dari akhir tahun kemarin. Yang pertama ini ada benchmark nih. Jadi memang ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua ya tadi ya terkait dengan prasyarat pelaksana ataupun terkait dengan apakah ada referensi gitu ya. Jadi memang kalau dari hasil benchmarking yang sudah kami laksanakan, secara umum sekolah yang benchmarking ini adalah sekolah yang sudah sebetulnya sudah implementasi untuk KKA, tapi memang pastinya eh, melalui integrasi lain karena ketika tahun kemarin memang belum ada yang namanya mapel pilihan KKA. Jadi memang sekolah-sekolah yang dipilih ini sekolah-sekolah yang eh, kami mendapat informasi bahwa sekolah ini sekolah yang menonjol di bidang informatika ataupun pemrograman gitu. Nah, untuk eh, kondisi sarana prasarana kurang lebih seperti ini untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan KKA ini yaitu listrik dan internet yang sudah baik terutama jenjang atas ya jenjang SMA. Kalau misalnya SD ataupun misalnya kami juga kemarin benchmarking ke PAUD memang ada yang tidak memiliki internet tapi itu pun tidak apa-apa karena memang secara pendekatan berbeda. Kemudian juga kalau jenjang atas jenjang SMA, SMK itu harus ada komputer ataupun lab komputer. Jadi memang eh, secara pembelajaran untuk khususnya untuk SMA memang komputer base dan juga internet base dan juga menggunakan plug gitu ya, menggunakan komputer, menggunakan alat. Karena memang secara capaian minimal sudah apa namanya menyusun program menggunakan teks dan juga menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu. Kemudian ini sedikit kami juga memberi gambaran untuk kondisi tenaga pengajar, ketersediaan guru, ini informatika. Jadi minimal sekolah-sekolah yang kami kunjungi minimal memiliki satu guru pengajar KKA dengan latar pendidikan yang relevan atau memiliki pengalaman dalam bidang coding dan KA. Kemudian juga
biasanya ada pendampingan yang membantu guru dalam menghadapi kendala dalam memfasilitasi pembelajaran. Kemudian ada juga ada yang mengintegrasikannya karena memang pemrograman itu ada di informatika. Jadi kalaupun misalnya di intra kan di informatika, kemudian ada juga yang di ekstrakurikuler ataupun menggunakan materi-materi yang lebih spesifik, bisa menggunakan game atau yang lainnya gitu. Nah, kalau di ini ada apa namanya ada cerita praktek baik gitu ya. Jadi di SMP pembelajaran di SMP karakter Tapos di Depok pembelajaran coding dan KA terintegrasi pada mata pelajaran informatika. Strategi ini penyesuaian kapasitas guru internal dan juga pelibatan tenaga pengajar eksternal yang lebih menjamin kualitas pengajar dengan kemampuan yang terupdate. Nah, ini kalau dari SMA ini deh sama PGRI Cibinong menarik karena memang selain ada di Mapel Informatika, ada juga di kokurikuler melalui kegiatan Student Day dan juga kegiatan peminatan IT, namanya Kopassus IT. Jadi SMA di SMA Negeri PGRI Cibinong ini memang sudah concern sekali terkait dengan informatika atau IT ataupun coding KA, sehingga ada beberapa mekanisme yang mereka sediakan untuk meningkatkan kompetensinya KKA. Mungkin sekarang ada tambahannya lagi di mapelnya pastinya. Mungkin itu eh, kemudian tadi pertanyaan terkait dengan bentuk medianya ya. Untuk pertanyaan terkait media, untuk media ajar, jadi untuk media ajar bagaimana baiknya bentuknya gitu ya, Ibu izin. Jadi untuk media ajar perlu disesuaikan dengan kesiapan dan karakteristik sekolahnya sebetulnya. Jadi kalau misalnya kami pun ditanya materi atau media bentuk apa sih yang paling cocok, itu pastinya sangat beragam dan tidak ada jawaban yang pasti karena memang tergantung dengan sekolahnya. Sekolahnya seperti apa. Jika sekolah belum siap secara SDM maupun fasilitas pembelajaran, bisa memanfaatkan metode dasar dengan unplug biasanya untuk PAUD atau tadi kelas 5 SD. Jadi kalau kelas 5 SD ini kan kami tidak mengharuskan ada komputer, apalagi kalau jenjang rendah PAUD ataupun SD ada screen time yang limit gitu ya, sehingga memang kami mensuggestnya metodenya dengan unplug atau dengan alat bantu dengan APE, alat permainan misalnya seperti itu gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebetulnya lebih ke tadi sudah menjabarkan ya apa yang sudah disusun, Pak. Jadi memang sesuai juga dengan konsep KKA yang kami luncurkan. Jadi memang lebih ke project base di mana lebih mendalam dan pendekatannya belajar berbasis project. Tadi ada juga yang sudah menyusun website gitu ya Pak ya, ataupun misalnya sudah dibagi berdasarkan kelas. Jadi sudah sudah sesuai dengan apa yang diluncurkan oleh kementerian. Kemudian untuk yang eh, apa namanya untuk referensi tadi, saya izin menambahkan. Jadi referensinya kami dari kementerian juga sudah soft launching terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan laman yang mungkin bisa jadi tambahan referensi. Kami tidak mengklaim ini merupakan referensi utama, tetapi memang pastinya tambahan referensi bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang baik menyusun ataupun misalnya sedang mempelajari terkait coding KA ataupun terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Jadi memang ini yang sudah tampil di layar ya mudah-mudahan ya ini merupakan laman resminya terkait program Coding dan KA dari Kemendikbudrismen. Ini berisi dengan dokumen-dokumen yang kurang lebih sudah tadi saya sampaikan terkait dengan kebijakan, terkait dengan Permendikbudrismen terbaru gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan FAQ dari KKA itu sendiri. Jadi memang ada FAQ, kemudian juga ada LMS. LMS ini lebih ke redirect ke rumah pendidikan, di mana kalau itu untuk LMS-nya guru yang redirect ke ruang GTK.
gitu. Kemudian ada info-info terkini dan juga nanti ketika ada apa namanya ada bahan-bahan baru nanti kami coba sampaikan misalnya seperti ini. Kami sedang menyiapkan juga eh, kami juga sedang menyiapkan naskah bunga rampai yang juga nantinya mudah-mudahan bisa menginspirasi sekolah-sekolah dalam mengimplementasinya dengan kondisi-kondisi yang beragam. Jadi memang ini eh, kolaborasi semua direktorat teknis yang ada di Dirjen Paudik Dasmen. Jadi dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sampai SLB ada ceritanya masing-masing dengan point of view yang pastinya mudah-mudahan relevan dan juga relate dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi sebentar lagi ini akan launching, pastinya nanti tautannya akan kami juga sampaikan di portal yang tadi saya sampaikan. Mungkin gitu Mbak Feby. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal untuk responnya. Mungkin last round ada yang mau bertanya Dari dinas mungkin. lagi? Ya, silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, perkenalkan nama saya Heru Wicaksono dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di bidang PPSMA. Di kami itu, ini juga informasi mungkin juga ke teman-teman ITS, ke UNICEF juga. Kami di Dinas Pendidikan itu saat ini mengembangkan program Digital School. Sudah ada 12 pilot project sekolah SMA pilot project yang tersebar di Jawa Timur. Itu kami kemarin tanggal 4 Agustus kemarin itu sudah paparan di depan kepala dinas kami kaitannya kesiapan launching untuk kami akan SK-kan SMA Digital School. Nah, ini kayu bersambut dengan programnya dari kementerian, Nah, itu infrastruktur yang ada di SMA ini sudah insya Allah sudah mumpuni. Mereka sudah punya server, kemudian juga sudah punya program, baik tadi ada LMS juga, program monitoring, evaluasi yang untuk peserta didik guru. Jadi kami berharap nanti di Jawa Timur dari 12 SMA pilot project ini minimal kepala dinas kami, kepala bidang itu kami bisa untuk memantau secara live. Tidak hanya laporan dari kepala sekolahnya saja, tapi kami punya akses ke semua sekolah yang di Jawa Timur online, real time, tidak by laporan. Nah, itu yang sudah terintegrasi ada 12. Nah, 12 ini itu mungkin kalau ditambahi dengan kurikulum digital skill ini itu akan lebih baik lagi. Jadi ses untuk baik untuk laporan, untuk KBM-nya sampai dengan untuk kami mengevaluasi keterlaksanaan program itu dapat kami laksanakan secara cepat, transparan dan akuntabel. Itu yang mungkin yang jadi mungkin yang kami perlu lebih koordinasikan lagi kaitannya dengan kurikulum yang dari kementerian yang mungkin bisa diintegrasikan dengan saat ini adalah tim kami yang juga di Provinsi Jawa Timur dari teman-teman ITS dibantu dari teman-teman dari UNICEF. Kami mencoba menyusun untuk kurikulum digital skill. Nah, itu mungkin kami perlu ada masukan-masukan dari Direktorat SMA kaitannya untuk digital skill ini. Kami berharap ini mungkin semoga di Jawa Timur bisa terimplementasi di tahun ini. Karena kami sudah tahun depan itu kami step yang kedua. Kami untuk pengembangan setelah dari 12 pilot project ini kami lihat bagaimana perkembangannya, kemudian keterlaksanaan dan kesulitan apa saja sih nanti yang bisa kami
gali dulu. Kami cari gali masalahnya dulu, kemudian coba kami cari solusinya, kemudian implementasi untuk pengembangan di tahun 2020. Itu mungkin dari kami Mas Iqbal, titik beratnya itu adalah mungkin kolaborasi, eh, kesinambungan program kurikulumnya, digital skill itu seperti apa, biar kami nanti di Jawa Timur ini ketika kami melangkah itu tidak lepas dari apa tujuan utama dari kurikulum yang dibuat oleh kementerian. Itu terima kasih Mas Iqbal. Mungkin dari teman-teman dinas kota ada Bu? Hah? Ya, Boleh. Mas, Mas Erik. Terima kasih. Salam kenal Pak Iqbal. Direktorat saya Hilda dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dari bidang PAUD non formal Bapak. Mohon izin dalam kesempatan ini menyampaikan sekaligus memohon arahan dari Direktorat SMA. Yang pertama untuk yang PAUD Bapak, Alhamdulillah untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini sudah mulai mengajari rekan-rekan guru PAUD. Kemarin kita ada sekitar 300 guru PAUD kita latih untuk menggunakan unplug ya, coding unplug untuk anak usia dini. Kami bekerja sama dengan salah satu LKP, lembaga kursus Bukit. Sayangnya nggak masuk LPB beliaunya. Cuman alhamdulillah itu sudah kami bentukkan dalam permainan dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, kemudian yang masih menjadi PR bagi kami adalah untuk yang non formal. Nah, untuk yang non formal ini kami sudah membaca modul untuk yang SMA, SMK, kemudian untuk SMP dan SD. Nah, sejauh yang kami tangkap itu untuk yang non formal dimasukkan dalam keterampilan dan pemberdayaan. Namun dalam modul kokurikuler yang diterbitkan oleh Puskurja itu juga tidak baik kokurikuler, intrakurikuler itu juga tidak spesifik menyebutkan untuk KKA, coding dan kecerdasan artifisial untuk PNF. Nah, kita tahu kan PNF ini mulai dari A, B, C sampai dengan setara SD, SMP, SMA. Mohon arahan dan bantuannya Direktorat untuk eh, memberi penjelasan khususnya bagi PNF sejauh mana coding dan kecerdasan artifisial untuk pendidikan non formal. Nah, sementara ini mohon izin laporan kami berjalan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Ada yang Canva, ada yang cuman coding scratch sederhana bekerja sama dengan Kominfo, Kominfo Pemkot Surabaya, dan ada juga yang sudah sampai kejuaraan robotika internasional. Nah, ini kan rentangnya sangat bervariatif. Jadi kami mohon panduannya aja. Paling tidak minimal seberapa dan itu memang tertulis dalam juknis khusus yang PN, khusus untuk yang PN, pendidikan non formal. Itu saja Pak Iqbal, terima kasih. Dan lagi dari teman-teman IPS mungkin atau dari Bu Ilm? Dari teman-teman IPS ada? Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup. Oke, mungkin sudah cukup Mas. Ada dua tadi beberapa masukan ya, dan mungkin ada pertanyaan butuh arahan. Silakan Mas Iqbal kalau ada respons dari sisi teman-teman di Direktorat SMA. Terima kasih Mbak Pebi, kesempatannya lagi. Eh, Kami sangat beri apresiasi ya kepada Pemprov Jawa Timur yang selalu mempunyai inovasi-inovasi yang terdepan gitu kalau menurut kami ya. Jadi memang Provinsi Jawa Timur ini termasuk provinsi yang gesit gitu ya, yang penuh dengan inovasi dan inisiatif dalam mendukung program-program pemerintah. Mudah-mudahan juga bisa dijaga relevansinya dan juga
bisa berjalan beriringan gitu. Untuk masukannya mungkin izin Pak, kami mungkin nanti ketika diminta masukan, mungkin kami juga butuh melihat entah itu pedomannya ataupun produk-produk pendamping dari program tersebut gitu ya, biar mungkin nanti kita bisa memberi masukan yang lebih clear seperti apa. Namun secara kurikulum kan pastinya kurikulumnya mengikuti kurikulum yang berlaku ya, entah itu K13 ataupun dari kurikulum Merdeka. Namun untuk masukan-masukan lainnya mungkin kita bisa berkoordinasi lebih jauh lagi di mungkin tidak di saat presentasi ini mungkin Pak ya izin. Jadi kita mungkin bisa menyelaraskan program-programnya di di luar dari forum ini. Tapi izin saya informasikan, jadi Kementerian Pendidikan juga saat ini sedang mencoba membuat parameter atau apa ya semacam eh, semacam pokoknya intinya kami sedang menyiapkan 500 sekolah yang akan menjadi pilot projectnya dari coding KA dan juga 1.000 untuk PM gitu. Nah, kami sedang menyusun kriterianya dan nanti pasti ada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi mudah-mudahan dari 12 sekolah digital di Surabaya, mohon maaf, di Jawa Timur, mungkin nanti ada juga nih sekolah-sekolah yang bersinggungan dengan piloting namanya sekolah model coding KA. Jadi ketika nanti sekolah model coding KA ini seluncur, sepertinya mungkin akan ada, tidak menutup kemungkinan ya, akan ada sekolah-sekolah yang sekolah digital Jawa Timur ini yang bersinggungan juga dengan sekolah piloting coding KA yang akan segera diproses oleh Kementerian Pendidikan. Jadi mungkin nanti juga kita bisa berkolaborasi lebih jauh di sana, izin Pak dari dinas. Kemudian untuk Bu Hilda, karena pertanyaannya yang pertama terkait dengan penjelasan nih, kan minta penjelasan terkait kurikulum. Nah, kemudian juga terkait dengan PAUD PNFI, untuk yang PAUD kami juga sangat mengapresiasi karena memang PAUD ini tidak termention oleh Pak Menteri untuk menjadi target program prioritasnya. Namun semangatnya jenjang PAUD ini sungguh luar biasa. Saya juga di Direktorat PAUD 4 tahun kemarin udah lumayan mengenal karakteristiknya dari guru-guru PAUD sehingga saya yakin walaupun tidak termention oleh menteri gitu ya, tapi guru-guru PAUD ini sudah semangat dalam mengimplementasi belajar unplug ataupun misalnya mendampingi anak-anak didiknya itu untuk entah itu computational thinking ataupun misalnya belajar logik terstruktur gitu. Jadi pastinya kami sangat mengapresiasi. Nah, untuk penjelasan terkait kurikulum ataupun paket C, karena kebetulan memang di Direktorat SMA ada tim kerja khusus, jadi saya takutnya tidak bisa secara kompetensi saya belum masuk ke paket C, takutnya nanti ada misleading atau misinformasi, sehingga mungkin nanti bisa kami sampaikan pertanyaannya dan ketika ada kesempatan kami sampaikan ke Bu Hilda gitu ya jawaban dari entah itu terkait dari kesetaraan ataupun dari pusat kurikulumnya gitu karena memang ada yang miss nih gitu menurut Bu Hilda ya dari peraturannya ataupun dari CP dari kesetaraannya. Mungkin gitu. Terima kasih banyak Bu Hilda masukannya. Terima kasih banyak responnya Mas Iqbal. Mungkin izin menambahkan juga Bapak Ibu dan tadi sejalan ya ada beberapa hal yang mungkin bisa dikolaborasikan bersama. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini atau nanti akan dibuat itu bisa selaras juga dengan apa yang menjadi prioritas dari Direktorat SMA. Mungkin sekedar menginformasikan juga sebagai tambahan. Jadi selain memang beberapa program yang kita laksanakan dengan Provinsi Jawa Timur, Digital Skill salah satunya, memang di tingkat nasional ya Mas Iqbal ya kita dengan Bu Rina Mas Wayan dan timnya Mas Iqbal juga memang dalam beberapa waktu ke depan sampai Desember akan ada beberapa workshop yang dilaksanakan juga di tingkat nasional. Jadi kami sempat mendiskusikan apakah itu nanti modul atau guidance yang akan dikeluarkan oleh Jawa Timur. Itu juga mungkin kita bisa diskusikan bersama dengan teman-teman Direktorat SMA dan meminta masukan dari tim Direktorat SMA bersama juga dengan tim pusat kurikulum. Jadi mungkin untuk lebih relevan, sejalan dengan mungkin ada pakem-pakem gitu ya yang mungkin kita cukup aware bagaimana nanti dilaksanakan
melaksanakannya itu juga akan kita laksanakan bersama dan kita bisa melibatkan teman-teman dari Jawa Timur juga dalam diskusi-diskusi ke depannya. Mungkin itu tambahan dari saya gitu ya. Jadi itu tidak disconnect antara apa yang dikerjakan di Jawa Timur, tapi juga selaras dengan apa yang nanti kita dukung di tingkat nasional bersama teman-teman di Direktorat SMA. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Bu Eni? Aman? Cukup? Oh, silakan Mbak. Terima kasih Pak. Mas Heru, saya juga mau menginformasikan kita nanti memang akan ada update rutin antara Dinas Program di Surabaya dengan Kementerian. Jadi pada update rutin itu juga memberi kesempatan untuk diskusi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lebih dalam lagi. Dan rencananya update rutin harus Pak Swayan gitu ya. Itu mungkin tidak lama tapi sering gitu. Mungkin kayak 10 menit, tapi kita sering catch up gitu. Itu sudah dijadwalkan untuk tahun ini. Itu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Semua sudah cukup? Kayaknya semua sudah cukup nih Mas Iqbal dari teman-teman di Surabaya. Jadi mungkin hari ini siang nanti kita akan melanjutkan lebih detail dengan teknis. Jadi kami dapat kesempatan yang baik ya Mas Iqbal. Terima kasih banyak Mas sudah berkenan untuk hadir. Mungkin juga dengan dukungan dari Mas Fadli dan Mas Wayan. Nanti mungkin izin kalau boleh dari paparannya kalau kami boleh mintakan gitu ya. Jadi mungkin ada referensi untuk teman-teman di Jawa Timur dan Surabaya jika dibutuhkan. Permintaan maaf kalau ada salah kata. Kami berterima kasih sekali Mas Iqbal untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa diskusi-diskusi lebih sering, ketemu lagi di Jakarta, terutama untuk bagaimana kita bisa membantu program-program yang relevan dengan coding KA ini. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Ada yang mau disampaikan dulu Mas Iqbal atau Aman? Ya, mungkin ucapan terima kasih banyak ke kesempatannya Mbak Feby dari UNICEF juga tim ya. Terima kasih banyak kesempatannya untuk berbagi kali ini dan mohon maaf eh, apabila ada kesalahan baik misalnya tadi tutur kata ataupun misalnya informasi yang belum jelas. Jadi kami siap membantu melalui Mbak Feby tentunya. Jadi nanti kami siap berkolaborasi lebih erat lagi dengan UNICEF. Terima kasih kesempatannya. Kami izin pamit Mbak Feby dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Salam untuk teman-teman dan Bu Rina di Jakarta. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke